Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Memalukan untuk mengatakan, Ye Tianku dan Tu Yong masih belum jelas tentang identitas Sui. Saya bahkan tidak tahu namanya. Jauh di lubuk hatiku, aku hanya menganggap satu sama lain sebagai orang aneh yang bertemu secara kebetulan, dengan kengerian yang tak terduga. Tapi mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berjubah muda ini akan pergi ke klan ular hantu mereka kali ini, dan juga ke Jiang Yingliu. Apa yang dia lakukan pada klan ular hantu? Apa tujuan mencari Jiang Yingliu? Keraguan membanjiri hati Ye Tianku dan Tu Yong satu persatu. Baru mereka menyadari bahwa pemuda berjubah di depan mereka bukan hanya seorang pejalan kaki yang tidak sengaja membaur, tetapi memiliki niat lain. Apakah kamu akan bertarung melawan Jiang Yingliu? Wanita berbaju hitam itu juga jelas terkejut, matanya melebar. Benarkah? Sui, yang sedang berbaring di kursi rotan, berkata tanpa sadar, dia tidak memenuhi syarat. Wanita bergaun hitam itu benar-benar tercengang dan terdiam. Ye Tianku dan Tu Yong saling melirik, dan tidak bisa menahan napas. Jiang Yingliu, murid dari pemimpin aliansi Great Wilderness Xuanjun. Berdasarkan identitas ini saja, di dunia hantu saat ini, kekuatan tertinggi mana yang tidak sopan? Belum lagi, Jiang Yingliu masih seorang kaisar. Dia adalah raja dunia, siapa yang berani menentang karakter seperti itu? Memang benar bahwa Master Pedang Xuanjun meninggal 500 tahun yang lalu, tetapi kekuatan raksasa seperti aliansi Xuanjun saja sudah cukup untuk membuat kaisar ketakutan. Pada saat ini, seorang pemuda di alam roda roh berkata dengan nada meremehkan bahwa Jiang Yingliu tidak memenuhi syarat untuk menentangnya. Bagaimana? Seberapa berani? Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan pertempuran Sui sebelumnya terlalu besar, Ye Tianku dan yang lainnya bahkan curiga bahwa pemuda di depannya itu bodoh dan tak kenal takut, dan tidak memiliki ide betapa mulia dan kuatnya Jiang Yingliu. Setelah beberapa saat, wanita berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah Anda yakin Anda memahami kekuatan dan latar belakang Jiang Yingliu? Melihat ini, Ye Tianku juga mengingatkan dengan suara rendah, rekan Taois, identitas Tuan Jiang Yingliu sangat istimewa dan mulia. Bahkan di klan ular hantu saya, itu juga disebut status terpisah, dia. Sui mengerutkan kening dan berkata, dia akan mati. Ye Tianku, Sui ingat satu hal dan berkata sambil tersenyum, putramu tergila-gila dengan wanita ini, dan wanita ini telah berjanji untuk menjadi mitra Tao dengan putramu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia? Ini. Ye Tianku tercengang. Seolah disambar petir, wanita berbaju hitam itu benar-benar tidak bisa tenang, dan berkata, tidak masuk akal untuk membunuh seseorang, mengapa sesama Taois menghina saya seperti ini? Sui berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Ye Boheng sedikit bodoh, dia sangat sayang padamu, dan kamu juga berjanji untuk menjadi mitra Tao dengannya. Mengapa sekarang, tetapi perlakukan ini sebagai penghinaan? Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah kaisar, Anda bisa menyendiri dan menghina. Lebih baik. Sui mengangguk dan berkata, sungguh tidak benar bermain dengan hati orang, jadi bagaimana menurutmu, sebagai seorang tahanan, apa yang akan terjadi? Wanita berbaju hitam itu merasa kedinginan dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan berkata, jika sesama Taois bersedia menyelamatkan hidup saya akan melakukan segala daya saya untuk menebus kesalahan itu. Sui berkata, jika kamu bersedia menjadi pendamping Tao dengan Ye Boheng, kamu dapat hidup. Wanita berbaju hitam. Wajahnya gelap dan semua pikiran terbakar, dan dia mengertakkan gigi setelah beberapa saat dan berkata, kalau begitu, aku lebih baik mati. Sui menatap Ye Tianku dan berkata, ketika putramu bangun, katakan padanya apa yang terjadi barusan, aku yakin dia akan bangun dan berubah pikiran. Ye Tianku mengangguk dengan ekspresi rumit. Sui berkata, kamu yang memutuskan sendiri. Ye Tianku terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berkata, rekan Taois, saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda musuh atau teman? Sui berkata dengan santai, saya, seperti Anda,
menentang klan ular hantu Anda memilih patriark baru. Ye Tianku mendengar ini, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik kepada Tu Yong, berikan harta itu kepada sesama Taois. Tu Yong mengeluarkan kotak giok dari jubah lengan bajunya, menyerahkannya kepada Su Yi, dan berkata, tolong simpan. Su Yi membuka kotak giok dan melihat ada segel giok seukuran kepalan tangan Xiao Er. Su Yi bertanya. Ye Tianku berpikir sejenak, dan berkata, dalam ajaran leluhur klan saya yang diturunkan dari generasi ke generasi, dikatakan bahwa ketika klan menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan, hanya perlu mengumpulkan 4 segel giok leluhur, itu bisa menyelamatkan bahaya. Adapun kegunaan lain, saya tidak tahu. Su Yi mendengus, menyingkirkan kotak giok, bangkit dari kursi rotan, dan berkata, ketika masalah klan ular hantumu diselesaikan, aku akan mengembalikan benda ini. Ye Tianku jelas merasa lega. Adapun kamu, Su Yi memandang wanita berbaju hitam itu, sayang sekali jika membunuhnya sekarang. Wanita bergaun hitam itu menggerakkan matanya, seolah-olah dia sedang mencari kesempatan, dan segera berkata, saya juga meminta rekan-rekan Taois untuk mengangkat tangan Anda. Ketika Anda tiba di kota Tianya, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda. Su Yi menjentikkan jarinya. Boom! Wanita berbaju hitam itu langsung pingsan. Ayo, pergi ke kalian hantu ular. Su Yi melihat ke kejauhan dan berbicara dengan santai. Kota Tianya. Kota ini juga merupakan rumah leluhur suku ular hantu. Ada desas-desus bahwa alasan mengapa kota ini disebut Tianya, terkait dengan lilin Tianya dan lentera terpencil, artefak kota dari klan ular hantu. Kota Tianya sangat luas. Tidak hanya jalan dan gang di kota ini, tetapi juga puluhan gunung dan danau yang tersebar di berbagai wilayah. Saat ini, di puncak gunung bernama Api Bumi, di sebuah istana yang megah. Seorang wanita dengan rok merah tua dengan sutra biru seperti air terjun duduk di kursi tengah. Pedang kuno hanya 2 kaki, seluruh tubuhnya seperti tinta, dan gagangnya diukir dengan kata tidak bisa digunakan. Pedang ini sesuai dengan namanya. Wanita itu menatap Gu Jian dengan sentuhan kasih sayang. Ini adalah pedang Dao yang diberikan kepadanya oleh tuannya, dan ini juga salah satu dari banyak pedang terkenal yang dikumpulkan oleh leluhur. Xiang Tian, dari klan Monster Blood Peasant belum kembali? Seolah-olah memikirkan sesuatu, wanita itu tiba-tiba bertanya dengan suara lembut, suaranya seperti aliran jernih yang mengalir di lembah kosong, bergema di kuil kuno yang kosong ini. Laporkan kepada tuanmu, Xiang Tian belum mendengar kabar darinya sejauh ini. Di luar aula utama, seorang pria dengan sosok mencolok dan jubah putih tiba-tiba muncul, membungkuk untuk menyambut aula utama. Ini hanya masalah merampok harta dari sesepuh alam roda roh dari cabang klan ular hantu. Dengan kemampuannya, dia bisa mendapatkannya di ujung jarinya. Bagaimana mungkin tidak ada berita sangat jauh? Wanita itu sedikit bingung. Pria berbaju putih itu berkata dengan suara rendah, Tuan, apakah Anda ingin bawahan Anda memeriksanya sendiri? Wanita itu berpikir sejenak, menyingkirkan pedang kuno di depannya, dan berkata, tidak perlu, tidak peduli apakah Xiang Tian berhasil atau tidak, selama pada hari ke-15 bulan lunar ke-8, segel giok leluhur akan muncul. Pada pertemuan klan-klan ular hantu, itu sudah cukup. Setelah jeda, dia menatap pria berbaju putih di luar aula, Anda menyampaikan pesan itu kepada lelaki tua di Suan Huang Jiange, dan mengatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus saya harap dia bisa pergi ke Ghost Snake bersamaku. Keluarga itu berjalan-jalan. Ya, pria berbaju putih itu memimpin dan berbalik. Wanita itu duduk di sana sendirian, memandang Mingxiu Tianhuang di luar aula, dan bergumam, Tuan, akhirnya saya menemukan sebuah rahasia, ternyata patriark pernah menyimpan hati surga 3 inci di klan ular hantu ini. Ketika kata 3 inci surga disebutkan, mata bintang wanita itu menunjukkan sentuhan antusiasme dan kegembiraan yang tak terkendali. Ini juga merupakan pedang leluhur yang paling dibanggakan. Bagaimana mungkin harta leluhur tertinggal di klan ular hantu? Kali ini, aku, Jiang Yingliu, akan mengambil harta ini kembali. Ada tekad di mata bintang wanita itu. 2 hari kemudian. Senja.
Di luar gerbang kota Tianya yang menjulang tinggi, Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap tembok kota kuno dari kejauhan, dan mau tak mau membayangkan citra cantik seorang wanita di benaknya. Wanita itu memiliki alis dan mata melengkung, mengenakan mahkota teratai, jubah bangau, dan lampu teratai di tangannya. Setelah beberapa saat, Suyi menggelengkan kepalanya. "Kapan kamu berencana untuk pergi ke klan kami?" Di samping, Ye Tianku mau tidak mau bertanya. "Jika waktunya tepat," Suyi berkata dengan santai. "Ini akan menjadi 10 hari sebelum pertemuan klan dari klan ular hantu akan dimulai." Sebelum itu, Suyi bermaksud untuk mendapatkan berita terlebih dahulu, dan kemudian memilih kesempatan untuk pergi ke klan ular hantu. "Kamu harus berhati-hati saat kembali kali ini," Suyi mengingatkan. Ye Tianku tersenyum dan berkata, "Di klan ular hantu saya, adalah tabu bagi klan yang sama untuk saling membunuh. Selama saya memasuki kota Tianya, tidak ada yang berani membunuh saya." Suyi berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak bisa membunuhmu, kamu bisa dikurung sebagai penjahat." Mata Ye Tianku sedikit menyipit, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bahkan jika saya dikurung, saya tidak akan pernah mendukung pemilihan patriark baru." Suyi memikirkannya dan berkata, "Akhir-akhir ini, saya akan tinggal di Gedung Xiangyun, di barat kota. Jika Anda mengalami masalah, Anda bisa datang kepada saya." Ye Tianku memberinya segel giok leluhur kepada orang asing ini, karena kepercayaannya. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan ini. Setelah mengatakan itu, Suyi telah berjalan menuju kota, dan sosok Junba dengan cepat menghilang ke kerumunan. "Tuan, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Tuan Muda Suyi akan menyimpan segel giok leluhur?" Yongtu berkata dengan suara rendah. Ye Tianku terdiam sejenak, lalu bertanya, tanpa sesama Taoisu, "Bisakah kita mencapai kota Tianya hidup-hidup?" Tu Yong terkejut. Ye Tianku telah berjalan menuju tengah kota. Barat kota. Xiangyunlo adalah sebuah penginapan. Dulu, Menara Xiangyun berakar di kota Tianya. Apakah rumor itu benar atau salah? Menara Xiangyun memang penginapan kuno. Ini sangat tua sehingga beberapa orang tua tidak dapat mengingat tahun dan bulan berapa penginapan ini muncul di kota Tianya. Saat ini, Menara Xiangyun dianggap sebagai penginapan teraman di kota Tianya. Ini adalah bencana yang mengerikan. Selama Anda memasuki gerbang gedung Xiangyun, Anda dapat memiliki kamar tamu di gedung Xiangyun, dan Anda tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Dulu, ada iblis ganas dan sombong yang memprovokasi klan ular hantu dan dicari oleh seluruh kota, tetapi setelah memasuki Menara Xiangyun, kekuatan klan ular hantu dievakuasi. Namun, iblis besar ini akhirnya ditangkap oleh klan hantu ular. Alasannya sederhana, kamar hotel terlalu mahal. Setelah bersembunyi di gedung Xiangyun selama setengah bulan, iblis besar ini akhirnya diusir oleh gedung Xiangyun karena dia tidak bisa membayar biaya kamar. Harga kamar di gedung Xiangyun juga sangat buruk. Jika bos dalam suasana hati yang baik, dia tidak akan mengambil uang. Jika bos sedang dalam suasana hati yang buruk, membuka mulutnya akan sangat tinggi. Tentu saja harga kamar pada jam-jam biasa tidak terjangkau untuk biksu biasa. Karena kamar tamu biasa, Anda harus membayar 888 batu roh kelas 8. Ini adalah harga yang cukup untuk membuat dunia roda roh yang kaya sekalipun merasakan sakit. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis Xiangyunlo sangat sepi. Pada saat ini, malam akan segera tiba, dan lampu mulai menyala. Pemilik gedung Xiangyun duduk sendirian di belakang konter, membawa sebotol anggur, menyesapnya satu persatu. Dia bertubuh sedang, mengenakan jubah abu-abu tua, dengan pipi kurus dan tua, dan ekspresi acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Di aula yang luas di lantai 1, hanya 2 tamu yang duduk. Ini adalah seorang gadis muda dan seorang pria parubaya, semuanya berpakaian indah, dan Anda dapat melihat bahwa mereka memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Pria parubaya itu ragu-ragu lama, akhirnya bangkit dan datang ke konter. Dia tampak serius dan hormat, dan menyapa bos Menara Xiangyun dengan kepalan tangan dan berkata, "Penatua garis utama klan ular hantu, Ye Zishan, telah melihat seniornya."
Bos gedung Xiang Yun duduk di sana dengan acuh tak acuh, tanpa mengangkat kelopak matanya, dan berkata, "Jangan bicara tentang masalah klanmu." Suaranya juga acuh tak acuh dan tidak ada perubahan suasana hati. Wajah pria parubaya bernama Ye Zishan sedikit berubah, tetapi dia masih berkata dengan berani, "Senior, bahkan jika itu mengganggumu, aku masih ingin memintamu untuk mengambil tindakan dan membantu klanku." Pemilik gedung Xiang Yun sedikit mengernyit. Dia menyesap anggur dan berkata, "Ini adalah urusan klanmu sendiri, dan ini bukan invasi oleh musuh asing. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri." Wajah Ye Zishan berubah, dan dia berkata dengan getir, "Senior tidak tahu, tetua ketiga klan saya telah bersatu dengan Jiang Yingliu, keturunan Fima, dan bermaksud untuk memilih pemimpin baru pada bulan Agustus. 15. Sang patriark memiliki niat besar, dan jika mereka berhasil, konsekuensinya tidak terbayangkan." Bimha. Pemilik gedung Xiang Yun berkata pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya berkata, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini." Nada acuh tak acuh. Ekspresi Ye Zishan suram, seolah-olah dia kehilangan energi sekaligus, dan dengan enggan berkata, "Saya mengganggu para senior." Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kursi dan berbicara dengan gadis itu dengan suara rendah. Segera, gadis itu juga menunjukkan ekspresi depresi. "Siapa yang memintamu untuk memohon padaku?" Tiba-tiba, di belakang konter di kejauhan, pemilik gedung Xiang Yun membuka mulutnya dengan mata dingin. Gadis itu segera bangkit dan berkata dengan cepat, "Ketika saya masih muda, junior pernah mendengar dari leluhur bahwa senior adalah master tersembunyi, memiliki sarana untuk menembus langit dan bumi, dan adalah dengan keluarga saya. Ada hubungan khusus di antara mereka, jadi saya membuat keputusan sendiri dan meminta paman saya untuk ikut dengan saya, berharap untuk mendapatkan bantuan senior." Hanya di antara alis, ada kekhawatiran yang tersisa. Pemilik gedung Xiang Yun bertanya lagi, "Siapa leluhur di mulutmu?" Gadis dengan rok hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nama leluhurku adalah Ye Yu, dan semua orang di dunia memanggilnya Kaisar Bulu." Segera, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Leluhurmu tidak akan mati, dan ketika dia kembali, dia akan menenangkan konsekuensi yang disebabkan oleh badai klan ular hantu." Gadis dengan rok tinta terkejut, dan berkata dengan cemas, "Tetapi begitu seorang patriark baru terpilih, menurut aturan klan kami, bahkan jika leluhur lama kembali, hasil ini tidak dapat diubah." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Juga, kami menduga bahwa kali ini ada sesuatu yang tersembunyi. Penatua ketiga Taisang dan Jiang Yingliu jelas berencana untuk melakukan sesuatu. Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi kemalangan, tetapi tidak dapat diperbaiki lagi." Setelah mendengarkan, bos gedung Xiang Yun tidak bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, pergilah." Dia mengambil kendi dan menyesapnya tanpa suara. "Lihat ini, lebih sedikit rok tinta." Wanita itu tertegun dan kehilangan jiwanya. Ye Zishan di sampingnya juga menghela nafas. Dalam klan ular hantu saat ini, kekuatan jalur utama mereka sepenuhnya pasif. Yang pasti pada pertemuan klan pada tanggal 15 Agustus dengan kekuatan garis utama mereka, tidak ada cara untuk mencegah pemilihan pemimpin klan baru. Suasana menjadi sangat membosankan untuk beberapa saat. Pada saat ini, seorang pria muda berjubah hijau masuk. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, sikapnya santai, matanya beralih ke pemilik gedung Xiang Yun yang duduk di belakang konter, dan kemudian ke Ye Zishan dan gadis berbaju tinta yang duduk tidak jauh. Lalu dia berjalan mendekat dan berkata, "Apakah Ye Yu leluhurmu?" Seorang anak laki-laki aneh yang disebut Ye Yu, secara langsung, yang membuat Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta sedikit mengernyit. "Paman, ayo pergi." Gadis dengan rok tinta tidak peduli, dan bangkit untuk pergi. "Baiklah." Ye Zishan juga tumbuh dewasa. Suyi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Jawab aku beberapa pertanyaan, mungkin aku bisa membantumu mengatasi badai ini." Begitu kata-kata ini keluar, gadis dengan rok tinta dan Ye Zishan tercengang. Pemilik gedung Xiang Yun, yang duduk di belakang konter, mau tidak mau melirik Suyi, lalu segera menggelengkan kepalanya dan membuang muka.
Ini hanya karakter kecil di alam roda roh, tidak peduli iblis seperti apa yang dia inginkan, sulit untuk membangkitkan minat orang tua seperti dia. Kamu, gadis berbaju tinta itu mencurigakan. Ye Zishan mendengus dingin dan berkata, anak muda, bahkan jika kaisar ada di sini, dia tidak berani mengatakan kata-kata besar seperti itu, tolong hormati dirimu sendiri. Seorang pemuda aneh tiba-tiba keluar dan berkata bahwa dia dapat membantu klan ular hantu untuk menyelesaikan masalah internal yang sedang mereka hadapi. Bagaimana ini bisa terlihat seperti anak bodoh yang tidak tahu apa-apa? Tapi melihat Sui memikirkannya, dia berkata, kamu tidak percaya, tapi itu masuk akal, tunggu saja. Dia berbalik dan berjalan menuju konter. Ye Zishan mengerutkan kening, tidak tahu apa yang ingin dilakukan bocah berjubah itu. Dia berbisik, Ruoshi, tunggu dan lihat. Gadis dengan rok tinta bergumam, Paman, menurutku pria itu gila, kenapa repot-repot? Mata Ye Zishan berbinar, dan dia berkata, lihat saja. Gadis berbaju tinta itu mengangguk dengan enggan. Di belakang konter, pemilik gedung Siang Yun menyesap anggurnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bocah kecil, kalau kamu di sini untuk tinggal, bayar uangnya, jika tidak, pergilah sesegera mungkin. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Jika aku bosan, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Sui mendengus, mengambil botol anggur di meja, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus, lalu berkata, tukang daging tua, bagaimana dengan hidupmu? Pemilik gedung Siang Yun selalu menjadi wajah yang tidak berubah sejak langit runtuh, seperti batu yang tersapu waktu, dingin dan keras, memandang rendah segalanya. Tapi kali ini, dia jelas kehilangan kesabaran. Adegan ini ditangkap oleh Ye Zishan dan gadis berbaju tinta, dan mereka mau tidak mau terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tukang daging tua? Mengapa bocah itu memanggil bos gedung Siang Yun begitu? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.